yang mengasihi Allah pasti akan dicintai oleh Allah. Itulah yang sebenarnya Allah menciptakan diri dan Nabi beserta isinya ini. Dia berkeinginan untuk dikenal dirinya itu siapa. Jika sudah dikenal, maka wajib disembah. Wajib dipuji. Wajib dihadap. Wajib diingat. Baru ini katakan salat. Wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat, ingat aku. Yang ingat itu salat. Kalau tidak ingat, tidak salat. Ingat yang salat. Itu yang dicintai Allah. Jadi, apalagi? Yang ketiga. Allah tidak akan mungkin gagal. Karena apa yang dimaksud Allah itu pasti. Nah, itu pasti. Maka diturunkannya yang ketiga hambanya. Ini sudah dua. Yang ada di bumi, di air, di angin, di api, tidak mampu. Yang ada di langit, juga tidak mampu. Hanya 33 tahun lagi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus yang terakhir. Siapa yang diutusnya? Itu yang diceritakan oleh Bapak tadi. Diceritakan oleh Bapak tadi berdasarkan Syekh Ja'far Shiddiq tawaladat sallallahu alaihi wasallam nurayyatala la'usam. Itu yang dilahirkan oleh Aminah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur yang memancar ke seluruh pelosok dunia, yang menghabiskan berhala-berhala, yang menghabiskan Tuhan yang ada di muka bumi ini, Tuhan yang dijadikan yang disembah. Karena maksud Allah, Tuhan yang disembah itu Tuhan yang menjadikan sekalian alam semesta ini. Jangan alam semesta ini yang disembah, alam semesta ini yang dijadikan Allah. Siapa menyembah yang dijadikan? Allah mengancam kepada hambanya. Kullu syai'in halikun illa wajha. Sesuatu itu yang ada di langit, sesuatu yang ada di bumi, itu yang kita ingat di dalam salat, wajah apa? Itu adalah rusak dan binasa. Yang tidak rusak dan tidak binasa, wajah. Siapa itu? Wajahnya dan zatnya. Di Tuhan itu. Dan wajah Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Wajah Allah yang tidak ada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu pun dia yang akan mendengar dan dia yang akan melihat. Kemudian baru wajahnya itu tidak bicara dengan zatnya, dengan dirinya. Yang mana dirinya? Dia adalah zat yang maha suci yang berada di mana wallahu muhitun fil alamin. Dia adanya muhit di semesta alam. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran yang dikatakan oleh Ja'far Shiddiq tadi. Apa kata Ja'far Shiddiq yang kita terima tadi? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu ya? Itu yang kita terima tadi kan? Hadir kemarin tadi, kemudian kita sambut siapa dia? Marhaban ya Allah ini itu Pak ya, cuma lain iramanya sedikit ya. Apa anda sini itu Bapak tadi? Itu. Jadi antara-antara. Jadi apa kita bilang dan ini? Itu selamat datang, wahai cahaya hatiku. Ya marhaban, selamat datang, ya nur aini, ya cahaya hatiku. Itulah yang kita ceritakan malam ini, yang kita muridkan pada malam ini. Bagaimana supaya lahir ini cahaya
kita pada malam ini? Apa dia yang menghina di dalam kalbu kita ini? Yang dikatakan oleh Nabi Al-Fikru Sajaratul Qalbi, fikir itu adalah kualitas hati. Jadi apabila tidak ada nur yang menerangi hati, maka hati kita menjadi hati sawija. Maka hati kita menjadi hati yang gelap, gulita. Tapi karena punya nur, itulah teranglah hati kita. Tahulah siapa diri kita, siapa saudara kita, dan akhirnya baru tahu siapa Tuhan kita. Kalau tidak ada nur yang di dalam kalbu ini, bagaimana kita mau tahu siapa diri kita, siapa Tuhan kita? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu faqad arafa. Siapa yang mengenal dirinya, hanya mengenal akan Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya, binasa dirinya. Kenapa orang yang mengenal Tuhan binasa dirinya? Hanya tinggal Tuhannya yang ada, diri manusia tidak ada. Karena manusia itu fana. Kalau sudah bertemu dengan Tuhannya, hanya Tuhannya lah yang wujud, artinya ada, yang tidak arti saja. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Tidak ada yang hak, tidak ada yang nyata. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Tuhan kita. Ada. Jadi yang disambut oleh Aminah, ya, oleh Aisyah, oleh Asyah dan Maryam, yang dikatakan oleh Ja'far Siddiq, yang tersurat di surat Al-Barzani, di dalam ayat suci Al-Quran tersurat di surat An-Nur. Nah, itu dalam Al-Quran surat An-Nur namanya. Jadi Allah tunjukkan dalam Al-Quran siapa yang akan diutusnya ke dunia ini, yang menerangi hati hambanya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah menerangi di langit dan di bumi. Bukan langit sana, bukan bumi yang sana. Langit yang di sini, bumi yang di sini. Karena diri manusia ini dijadikan Allah dari 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Karena bisa terangkan kepada hambanya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Maksudnya Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, antara keduanya atau sekalian isinya. Langit diisinya dengan api dan angin, bumi diisinya dengan air dan tanah. Kemudian dijadikanlah diri manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, angin segala tanah aku menjadikan khalifah. Maka tanah dijadikan daging manusia, air dijadikan tulang manusia, angin dijadikan urat manusia, dan api dijadikan darah manusia. Maka Allah mengatakan kepada manusia, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang mensyukuri nikmat kata wanita yang aku tambah lagi, siapa yang mengingkarinya, sesungguhnya azab. Gimana mensyukurinya? Syukur alhamdulillah ya Allah, aku kamu jadikan ibu kamu ini bisa berjalan, bisa berkaki, bisa bertangan, bisa bertangan. Bukan begitu cara meminta berterima kasih kepada Allah. Bagaimana sudah diatur oleh Rasulullah? Bagaimana Allahu Akbar? Ingat dengan Allah apa? Ingat kata yang menjadikan atau siapa yang menjadikannya? Di waktu mengatakan begini, Allahu Akbar. Itu adalah menunjukkan darah kita berasal daripada api, dikembalikan ke api, ikut api dia berdiri tegak, membesarkan diri Allah. Allahu Akbar. Yang kedua, Allahu Akbar.
Itu adalah urat kita berasal daripada angin. Karena angin jalannya merata saja mendatar. Itu tidak kembali kepada asal menjadi angin. Mensyukuri kejadian. Berterima kasih dijadikan Allah menjadi urat angin tadi. Maka dikembalikan kepada angin. Allah mengingat kepada yang menjadikan. Kemudian sujud Allahu Akbar. Ini siapa? Ini tulang. Tulang kita ini dijadikan Allah daripada air. Cuma lihat air ada pernah naik. Tidak, dia turun. Itu maka sujud itu turun saja. Untuk bersyukur, berterima kasih, kita kembalikan tulang menjadi air. Ikut air dia berjalan menurun. Allahu Akbar duduk. Siapa itu? Daging kita dijadikan Allah daripada tanah. Coba kita lihat tanah itu duduk saja. Bersyukur, berterima kasih dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah untuk mensyukuri nikmat Allah itu, salat itu. Berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Jadi, ya agak sulit sedikit kalau tidak kenal kepada tempat bersyukur. Siapa dia? Yang kita hadap waktu kita bersyukur kepada siapa? Kalau tidak menghadap kepada dia tidak jadi mana? Nah itu. Nah itu maka 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu adalah tubuh manusia. Nah ini maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan rasulnya tadi, kekasihnya tadi berada di 7 lapis langit, di 7 lapis bumi, di seluruh tubuh manusia. Allahu nurus samawati wal ardh. Nah, Allah menerangi di langit dan di bumi. Kalau tidak ada nur Allah menerangi manusia, habis manusia tidak ada. Bumi pun tidak. Kalau tidak ada nur Allah menerangi di langit, langit pun tidak ada. Tidak akan menyala itu matahari, tidak akan hidup bulan dan tidak akan bersinar bintang. Kalau tidak ada nur Allah yang menerangi di langit. Sedang adanya nur Allah. Itu maka sesudah 63 tahun Nabi kita Muhammad SAW dikhatamkan nabinya, rasulnya di mana? Ditempatkan Allah, nabinya yang dikhatamkan, rasulnya tidak. Rasulnya terus dijalankan ke seluruh pelosok dunia. Itu rasulnya, bukan nabinya. Jadi nabi sama rasul sudah sama. Berbeda. Mana nabi Allah, mana nur Allah, apa rasul Allah, berbeda. Nah, maka Allah menerangkan lagi kepada kita hambanya. Juga di dalam hakim yang benar, di dalam ayat Al-Quran. Apa katanya di sana? Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad hanya menjadi rahmat alam semesta. Jadi rahmat alam bisa. Kalau tidak ada rahmat alam bagaimana? Coba, masih kan? Coba kalau kita mendengar berita di waktu pagi sore, kita enak-enak tidur malam, kemudian subuh-subuh hari datang jiran tetangga kita, memberikan kabar kepada kita, Pak, bangun Pak, ada apa? Si pulang itu sahabat kita yang kita cintai itu, telah berpulang ke rahmatullah. Apa kita sahur? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa nak pulangnya? Bukan kepada Allah pulangnya, kan rahmatullah. Baru betul dia kembali kepada Allah. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Itulah kita hamba Allah ini. Jadi, yang diceritakan oleh bapak-bapak tadi, menyambung keterangan dan Al-Syekh Ja'far Siddiq yang ke-6, menerangkan hakikat Muhammad yang sebenarnya. Tidak ada bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran surat An-Nur. Itulah yang menerangkan Allah.
Allah menarangi di langit dan di bumi. Inilah ikutan kita. Inilah Rasul kita. Inilah pedoman kita. Inilah contoh tauladan bagi kita. Tidak ada yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya milik hamba, yang menjadikan diri kita ini semua Allah lakukan. Tetapi Allah tidak mengatakan, wahai sekalian hamba-Ku, ikutlah aku. Akulah yang terbaik, ikutan kamu. Tidak pernah Allah berkata seperti itu. 6.666 ayat kawan. Tapi kalam Allah mengatakan kepada kita semua hamba Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada atas diri Rasul suri teladan yang baik bagi kamu. Muhammad itu yang wajib diikut. Karena Muhammad yang bisa berjalan di bumi, yang bisa mengatur bumi ini siapa? Dan Muhammad yang bisa berjalan di langit waktu Mi'raj. Dan langit itu siapa? Dan Muhammad yang bisa menjalani alam nur 70.000 lapis. Jadi nur itu siapa? Dan tadi terbakar oleh nur itu. Dan sampai kepada alam zabarut. Ke alam zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut Allah Masjidil Aqsa. Itu dalam Al-Quran, Masjidil Aqsa. Di dalam hadis kudusinya, Rab. Kemudian, sesudah Nabi menghadap kepada zat Tuhannya, kepada diri Tuhannya yang maha suci, barulah diberinya pemberian yang hak kepada Rasulullah. 4 saja pemberian. Apa itu? Pertama, salat 50 waktu sehari semalam. Kedua, suratul Fatihah umul kita. Ketiga, panji manfaatkan umat. Keempat, hijrah. Ini yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW dari hadrat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjidil Aqsa atau kudusinya Rab. Nah, untuk siapa? Untuk siapa yang diterima oleh Nabi ini? Untuk kita. Untuk kita. Udah punya. Bapak panitia sudah punya itu. Ini atau lebih banyak panitia ini. Karena banyak pahala itu panitia. Jadi panitia yang tahu. Ya. Udah dapat melakukan salat 50 waktu semalam? Dapat. Wah. Berarti ini belum jumpa Muhammad ini. Karena itu yang dibawa Muhammad turun dari Rab. Dari Masjidil Aqsa. Ini amanah dan titipan zat yang maha suci sampaikan kepada hamba ini. Untuk perbakalan dia nanti menghadap kepadaku jika mereka kembali. Jika irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini perbakalan. Jadi jika kita tidak punya perbakalan yang dikirim oleh zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita persembahkan? Apa yang persembahkan? Nah, karena salat ini 3 yang diwajibkan oleh Allah kepada kita hamba. Yang pertama, bukan 5 waktu. Nah, ini kita yang pertama 5 waktu. Terbalik. Yang pertama diberikan Allah kepada hamba untuk melaksanakan salat 50 waktu. Yang disampaikan oleh Rasulullah sudah tercatat di Al-Quran. Jika sudah tercatat di Al-Quran itu sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada umat, kepada hak yang menerima. Apa bunyinya? Salatan daimun. Salat yang tidak berkeputusan.
Itulah perbakalan kita untuk menghadap kepada Zat yang Maha Suci. 5 waktu tidak laku, maha ajalan tidak laku. Kepada Zat yang Maha Suci. Kenapa? Maka salahku. Karena bukan untuk dia. Yang 5 waktu untuk badan jasmani. Karena badan jasmani yang melakukan berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Berdiri, darah, ruku, angin, sujud, air, dan duduk. Tanah itu yang punya pekerjaan. Itu yang punya hasil. Itu yang punya perbakalan. Karena dia pulangnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Itu bukan kepada Allah dia pulangnya. Dia dijadikan Allah daripada tanah dan dikabarkan Allah ke tanah. Itulah terbakarnya yang 5 waktu sehari semalam. Inilah perbakalan, inilah kesenangannya, inilah untuk kebahagiaannya badan jasmani. Yang kedua, Allah mewajibkan kepada kita hambanya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah daripada perbuatan yang munkar. Mana dia? Kalau yang 5 waktu kita tidak mencegah perbuatan munkar. Kenapa? Banyak yang sudah bertatu keningnya masuk penjara juga. Kurang banyak itu salat itu. Itu sudah luar biasa salatnya, bertatu dah sini. Iya. Kenapa masuk penjara? Itu sabar kami. Bukan tempat yang lain, ya sabar kami aja. Boleh sekarang dicek. Dalam penjara di Tanjung itu. Banyak nih, yang satunya hitam-hitam, misalnya yang 3 ada 2 ada 1. Habis di dalam kamar penjara. Jadi tidak menjamin ini salat yang 5 waktu mencegah perbuatan yang munkar. Jadi yang mana yang menjamin mencegah perbuatan munkar? Ini yang dikatakan Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah daripada perbuatan munkar adalah orang-orang yang memandang wajah Allah sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajh Allah. Barang kemana hadap kamu, di sana wajah Allah. Jadi orang-orang yang senantiasa memandang kepada wajah Allah siang dan malam, bagaimana dia melakukan kesalahan? Bagaimana dia berbuat dosa? Sedangkan kita membikinkan kejahatan dilihat orang pun tak berani kita berbuat. Apalagi ini wajah Allah, rupa Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Wajah Allah yang tidak ada seumpamanya, melihat kita mana-mana, macam-mana kita berbuat jahat. Tak bisa. Nah, jadi 3. Jadi ini semua salat untuk perbakalan. Salat yang 5 waktu maka tidak bisa kita tinggalkan. Untuk pulang. Kemana? Ke pangkuan tiga. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Mencegah perbuatan munkar itu rohani kita. Itu rohani kita. Pulang kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal dari Allah kembali kepada Allah. Di mana dia? Di mana asalnya dia? Rasul mana? Ini yang kita tuntut. Ini maka wajib kita menjumpai Rasul. Kalau tidak Rasul tidak tahu menunjukkan itu di mana tempat kita di sisa Allah pun kita pulang. Ruhani kita itu di mana tempatnya? Semua orang pulang kepada Allah, yang tidak beragama pun semua pulang kepada Allah. Seluruh manusia yang ada di muka bumi semua pulang kepada Allah. Tidak ada yang tidak pulang kepada Allah. Tapi di mana tempatnya yang dijanjikan Allah? Yang tidak ada neraka, yang tidak ada azab, yang ada di situ nikmat, terhindar daripada walahum azabun azim, yang terhindar daripada azab yang bersangatan. Mana? Tidak ada yang tahu, tanyalah kepada jin, setan, manusia, malaikat. Tidak ada yang tahu jalani seluruh pelosok dunia. Kalau tidak berjumpa dengan Muhammad Rasulullah, tidak tahu di mana tempat kita itu yang sebenarnya. Inilah kerugian kita. Walaupun kita beratus tahun kita di dunia ini hanya merugi. Apalah artinya kita duduk di dunia kalau hanya merugi? Lumayanlah di dunia ini, kadang-kadang ada dapat susah, ada senang. Pulang ke akhirat tidak ada dapat senang, susah malu. Neraka dalam hati pulang kita. Macam mana?
Ibu mau ke sana? Anda? Kalau tak mau, apa obatnya? Jumpai Muhammad yang dilahirkan oleh Allah ini. Jumpailah Muhammad yang dilahirkan oleh Aminah ini. Supaya kita terhindar daripada api neraka. Coba lihat. Sesudah Nabi kita Muhammad SAW menerima pemberian, ada 4 pemberian dari zat Allah. Kemudian dia disuruh memeriksa surga dan neraka. Diperiksanyalah neraka. Masuklah dia ke dalam neraka. Permisilah dia kepada malaikat Malik yang menunggu neraka. Dilihat oleh Rasul. Semua tersungkur neraka itu. Padam semuanya neraka itu. Itu keberadaan Nabi kita Muhammad SAW yang dijadikan Allah uswatun hasanah, yang dijadikan Allah contoh tauladan yang baik. Itu bukan tanggung-tanggung Allah mempertunjukkan, bukan tanggung-tanggung Allah mengadakan jaminan yang tidak bisa hidup api neraka. Itu yang kamu ikut. Kalau yang bakal menyala di api neraka untuk apa ikut? Bapak, ini yang dianjurkan Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia sangat baru. Kita hanya kerugian saja. Coba berapa puluh tahun hidup kita di dunia? 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun paling tinggi. Apakah merugi? Kenapa? Karena neraka tidak mendapat kesenangan lagi. Di dunia ini lah mendapat kesenangan. Makan, minum, berpakaian, dapat keluarga dan sebagainya. Dapatlah kesenangan. Di akhirat itu tidak ada lagi. Hanya neraka melulu. Hanya azab yang bersangatan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kepada hamba seperti itu. Itu maka Muhammad Rasulullah perlu bertanggung jawab menunjukkan adanya Tuhan yang benar kepada hamba Allah yang ada di muka bumi yang menjadi umatnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, menjamin kepada hambanya, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Itu kata Allah. Jika kamu bisa beriman kepada Allah, dijamin Allah diri kamu itu selamat daripada api neraka. Masuklah ibumu dan ayahmu. Kenapa ibu tidak berjuang? Kenapa ibu tidak pernah membayar hutang kepada ibu dan ayah? Siapa yang menyeberangkan kita dari alam baka ke alam fana? Ayah dan ibu 41 hari di alam nur, 9 bulan 9 hari di lautan yang sangat luas. Ini ibu memberikan jaminan untuk keselamatan diri kita menyeberang ke dunia. Kenapa kita tidak ingat kepada ibu dan ayah untuk bayar hutang itu? Tidak bisa dibayar dengan emas, Bu. Tak bisa dibayar dengan uang. Tak bisa dibayar dengan tenaga. Hanya yang dapat dibayar innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali kita membayar dengan iman dan yang beramal saleh. Mana iman? Mana kita akan iman? Iman itu orang yang kenal. Orang yang kenal kepada Allah dan kenal kepada Muhammad Rasulullah. Nah, kita sudah mendekat ke sana ini. Bu, kita apa janji kita duduk di sini sang malam ini? Apa janji kita? Ada janji enggak? Janji untuk membawa kurang oleh-oleh. Tapi udah ada kan? Udah ada sebungkus orang lah. Kasih panitia. Ya kan? Ada yang ditonton lagi? Ada kan? Ada. Nah, baik. Kalau masih ibu belum puas,
diberikan panitia oleh-oleh pula. Ini saya pula memberikan oleh-oleh. Ibu yakin ada Tuhan nggak? Yakin? Ibu-ibu yakin bakal meninggalkan dunia apa enggak? Yakin kan? Nah, kalau benar kita bertuhan, mana Tuhan? Mana dia? Kalau benar kita akan meninggalkan dunia ini, ke mana? Tuhan harus tunjuk di mana? Alamatnya di mana? Kampungnya di mana? Jalannya mana? Cuman hanya sedikit aja ditunjuk Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Mana jalan yang lurus? Kalau jalan lurus itu kafarit loh. Coba ibu jalan yang lurus saja, khusus kafarit. Ya, jadi jalan yang lurus itu jalan yang berbelok-belok tapi sampai. Itu jalan yang lurus. Walaupun diluruskan, tapi kafarit. Itu bukan lurus namanya itu. Itu jalan membunuh itu. Nah, itu. Nah, coba kemana beloknya, Bu? Ini saya menjadi utang. Ya? Utang kepada panitia, utang kepada bapak kita, ketua majelis ulama. Ini dua utang saya malam ini akan selunasi. Nah, kalau bisa terima, kalau tidak terima, kalau dibuat ada pembayaran yang lain lagi. Nah itu, mana? Siapa Tuhan kita yang wajib kita sembah? Nah itu. Jadi kalau kita tidak tahu dengan Tuhan yang wajib disembah, kita tidak beriman itu kepada hakikat Muhammad. Itu arti hakikat Muhammad. Hanya Muhammad yang bisa menunjukkan. Nah, coba ibu lihat masing-masing nanti saya tunjukkan Tuhan itu ya. Tapi berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan otak saya, akal saya. Berdasarkan Al-Quran yang menjadi hakim di dunia dan di akhirat. Bapak simak, boleh catat. Ya, saya tunjukkan aja malam ini. Nah itu. Tapi kalau ustaz biasanya marah. Macam mana Pak Ketua? Kalau saya dimarah, ustaz bagaimana nanti? Bisa bilang nggak? Bisa. Ini saya ceritakan. Saya jamin aja lah Bapak Ketua. Saya ceritakan kalau ustaz saya tak takut. Saya segan sama Bapak Ketua. Karena Bapak Ketua yang punya hak memimpin umat Islam di kecamatan Deli lainnya. Itu. Nah, jadi maka kita ini membantu tugas Bapak Ketua. Itu untuk meringankan beban beliau untuk memimpin umat yang ada di Deli ini. Ini akan tunjukkan Tuhan. Jangan kita menyembah yang tidak wajib disembah. Jangan kita menyembah barang yang dijadikan. Betul-betul sembahlah barang yang menjadikan. Hati-hati ya. Periksa baik-baik. Nah itu. Yang pertama Tuhan menunjukkan adanya Tuhan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Maksudnya Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi antara keduanya. Inilah asalnya, inilah kekuatannya. Kemudian dijadikannya diri seluruh manusia. Inilah asalnya, inilah kekayaan Allah. Ini dikatakan kamalat Allah. Nampak kan? Nampak kamalat Allah. Nampak kekayaan Allah. Mana kekayaannya? Coba lihat rupa yang ada di sini, ada yang serupa. Ada yang serupa. Tak ada rupa yang ada di sini, tak ada serupa. Bahkan ada yang satu ayat, tapi tidak serupa. Kenapa? Allah menunjukkan kekayaannya. Kalau diserupakannya kenapa? Tak bisa. Apa pula tak bisa? Sedangkan banyak pun bisa dideteksi, apa sedikit. Kenapa kalau dijadikannya sama? Kalau dijadikan serupa saja rupa perempuan, tak lama manusia habis. Kenapa? Bergaduh, merebut perempuan. Karena salah. Oh ini perempuan kok, datang satu ini perempuan kok, yang satu ini perempuan kok. Karena sama. Tapi
kalaulah dibikinnya begini, bagaimana mengaku? Bisa mengaku ini perempuanku bisa. Tapi karena ada tanda masing-masing, ada perbedaan masing-masing di dalam kekayaan Allah ini. Itu maka tak bisa tak tukar, kecuali ditukar. Kalau ditukar, itu ya. Berubahlah rupanya kalau ditukar. Iya kan? Itu. Nah, satu perbuatan Allah nyata kan? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Summa yataliru juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Ada orang-orang tarekat di sini. Kalau orang-orang tarekat itulah makanannya dulu. Siang dan malam. Apa kata Allah? Tatapkanlah masyarakat dari kulit kamu hingga hati kamu zikir Allah. Tidak pernah putus berzikir. Dari mulai kulit, daging, darah, urat, tulang, sumsum, dan kalbu berzikir Allah. Coba rasakan dua jari di bawah susu itu. Datangkan jantung itu berkalimatkan Allah. Inilah yang dipandang, yang dilihat oleh orang tarekat. Siang dan malam. Dia tidak memandang tingkah laku manusia yang zahir. Dia adalah memandang hati manusia yang menyambut zikir Allah. Inilah orang tarekat. Itu maka orang tarekat banyak temenung. Nah itu, tapi jangan menung ada yang dipikirkan ya. Betul-betul temenung mandang itu. Itu. Jadi kalau sudah betul-betul dia hidup nikmat. Coba terang. Tapi salahnya tak ada waktu ya. Pada ada satu bisa saking penjemaahnya. Gitu. Sesuai dengan batu Allah Subhanahu wa taala, juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tetaplah masyarakat dari kulit kamu, daging kamu, darah kamu, urat kamu, tulang kamu, sumsum kamu. Zikir kepada Allah. Nah, coba kita mulai dari kulit, tapi salahnya tak ada waktu. Itu, tidak Allah di kulit, melompat dia. Nah, kadang Allah, melompat ke darah, Allah. Kalau ada 1000 kali saja satu. Itu satu lapisan itu. Coba dapat kita rasakan nanti. 70.000 zikir. Kalau 1000 satu lapisan, 1000 di kulit, 1000 di daging, 1000 di darah, 1000 di urat, 1000 di tulang, 1000 di sumsum, 1000 di hati, sudah 7000. Apa merasakan? Siapa diri kita itu? Itu siapa? Sambal belacan pun lupa. Lebih enak itu dia sambal belacan. Enak itu rasanya. Kanda, tapi zikir Allah. Ini makanan orang akhirat. Nah itu. Nah, jadi kemudian itulah asma Allah yang berzikir di hati manusia. Udah? Bu? Ini bakal bertemu dengan Allah bangga. Karena Rasulullah mengalamatkan Allah itu la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu gemetar, Allah itu beserta kita. Betul apa enggak yang dikatakan Rasul ini? Allah beserta kita. Ini lihat. Apanya menjadi badan kita? Asmanya sudah menjadi hati kita. Bagaimana kita mau berpisah dengan Allah? Itu maka tidak ada jalan kita pulang hanya kepada Allah. Tidak ada jalan sesat. Kecuali 5 Tuhan itu baru bisa sesat pulang. Itu orang yang tak mau tahu dengan Allah maka sesat. Tapi kalau betul-betul tahu dengan Allah dari mana sesat. Allah itu Maha Esa. Ini sudah jumpa apanya dan asmanya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga Allah menerangkan surat An-Nur mungkin apa ayat 1 yang berbunyi ya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah menerangi di langit dan di bumi. Apa itu?
itulah nyawa kita. Ditarangi oleh nur Allah itu katulang, maka bergeraklah kita di semua. Itulah nur Allah. Ditaranginya lah ke urat kita, maka menjadi nafsu, maka berkehendaklah kita. Maka ditaranginya lah otak, maka menjadi ilmu, berilmulah kita dengan ilmu Allah. Menerangi dia di kuping, maka menjadi pendengarlah nur Allah tadi. Menerangi ke mata, menjadi penglihat nur Allah tadi. Menerangi ke lidah, menjadi kalam Allah. Itulah nur Allah tadi. Coba, di lidah nur Allah, di mata nur Allah, di kuping nur Allah, di otak nur Allah, di urat nur Allah, di tulang nur Allah. Kemana mau berlindung? Kemana mau pergi meninggalkan Allah? Itu maka Allah sangat mencintai hambanya. Kenapa maka hamba tidak mau cinta kepadanya? Jika hamba itu mencintai dia, maka diberikan jaminan keselamatan daripada api neraka. Kemudian yang ketiga, Al-Quran menunjukkan yang berbunyi wallahu muhitun fil alamin. Adanya zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci itu muhit di semesta alam, merata di semesta alam. Yang mana? Yang hidup. Persan hidup. Siapa yang hidup itu? Kitakah yang hidup ini atau zat Allah yang hidup? Coba. Jangan hakikat ya. Coba hidup. Siapa yang wajib hidup itu? Coba lihat sabda Rasulullah, man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa yang mengenal dirinya dengan mati, sesungguhnya mengenal Tuhannya dengan hidup yang tiada mati. Rasulullah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun baqi. Hidup yang kekal itulah Tuhan kita yang bernama Allah. Hayyun mawjud itulah hidup yang ada. Hayyun maksud itulah hidup yang dimaksud. Itulah Tuhan kita yang wajib kita sembah. Yang hidup, yang merata di seluruh alam ini. Allah. Itu zat yang maha suci. Sifatnya yang suci. Asmanya yang maha besar. Dan perbuatannya yang maha kaya. Jelas Allah itu nyata, ada dan nyata. Jangan kita tunduk-tunduk lagi di atas Tuhan itu. Siapa yang menunjuk Tuhan di atas, ada pernah ke atas. Siapa ada orang yang pernah turun dari atas? Boleh kita tanya, kita datangi ke rumahnya. Ada, Bapak ada pernah tahu? Ada orang dari atas, ada orang ke bawah. Katanya Tuhan itu ada di atas sana katanya. Jadi kita tanya dulu betul enggak? Kalau betul baru kita nanti naik juga ke atas. Dari mana jalannya? Tapi kalau saya ajak di sana, itu orang melawan Al-Quran dan hadis itu. Sedangkan hadis Rasul tadi mengatakan tidak mengatakan di atas. La tahaf, la tahzan, illallah ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu gemetar, Allah itu beserta kita. Coba lihat hadis kudusinya. Cakap Tuhan aslinya. Itu. Diri Tuhan berkata kepada Rasul, "Mazahartu fi syai'in kazaharatil insani." Tiada dua nyataku pada sesuatu seperti nyataku pada diri manusia. Mana nyatanya? Dialah yang hidup di semesta alam. Dialah yang berkuasa, yang berkehendak, yang mengetahui, yang mendengar, melihat, berkata-kata pada diri manusia. Itu sifatnya. Dan asmanya lah yang berzikir di hati manusia. Dan apanya itulah yang menjadi tubuh manusia. Yang menjadi tubuh manusia jaminannya Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma.
yang menjadi manusia. Allahul ladzi khalaqas sama. Yang menjadi diri manusia. Allah menjadikan diri manusia daripada segumpal tanah, segenggam tanah. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kemudian aslinya itulah yang menjadi hati manusia. Mana jadinya Al-Quran? Sumaya dalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Wajah Tuhan, sifat Tuhan, dan kelakuan Tuhan, itulah yang menjadi nyawa manusia. Lihatlah nyawa manusia siapa. Ini jaminannya Al-Quran. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Barang kemana hadap kamu di sana wajah Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah menarangi langit dan di bumi. Di mana dia memastikan menunjukkan zatnya yang maha suci? Wallahu muhitun bil alamin. Kamu melihat zatnya, lihat ilmu. Kalau melihat sifatnya, lihat ilmu. Kalau melihat asmanya, lihat hati yang berzikir. Kalau melihat apanya, lihat semesta alam. Jumpalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ragu-ragu lagi. Inilah dia la ilaha illallah hul malikul haqqul mubin. Aduh. Tiada Tuhan yang lain sesungguhnya hanya Allah. Dialah yang hak serta nyata. Ini jangan Tuhan yang tidak nyata kita tunduk, yang hak dan nyata. Itulah Tuhan. Nah, maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua umat. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Jika kamu menginginkan kesenangan di dunia dengan ilmu. Wa man abadal akhirat fa'alaihi bil ilmi. Jika kamu menginginkan kesenangan di akhirat dengan ilmu. Man aradal huma fa'alaihi bil ilmi. Dan jika kamu menginginkan kedua-duanya senang di akhirat, senang di dunia dengan ilmu. Ilmu dunia sudah kita laksanakan. Bagaimana untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini? Supaya kita jangan menderita, supaya kita jangan susah. Nah, sekarang yang kedua kehidupan akhirat. Mana? Mana kehidupan akhirat? Mana kehidupan akhirat? Rasulullah mengatakan talibul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maksudnya bermula menuntut ilmu fardu atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Yang akan balik. Yang mana ilmu yang wajib dituntut? Pertama ilmu usuluddin, kedua ilmu tasawuf, ketiga ilmu fikih. Ini dikatakan fardu ain, fardu untuk diri manusia. Usuluddin untuk akal, ilmu tasawuf untuk jiwa, ilmu fikih untuk badan. Tidak akan ada selamat manusia jika berpisah yang tiga diri itu. Karena diri manusia ini tiga diri, badan, akal, dan nyawa. Badan, ilmu fikih mengetahui syarat, hukum, sah, batal, halal, haram, makruh, dan mubah untuk melakukan amar ma'ruf wa nahi munkar, melakukan salat, puasa, zakat, dan haji. Ini ilmu fikih, ilmu badan. Ilmu usuluddin itu ilmu akal untuk mengetahui Tuhan. Yang mana Tuhan? Itu jadi yang menjadikan Tuhan. Yang zatnya yang hidup di semesta alam, sifatnya yang menerangi di bumi dan di langit ataupun di diri manusia. Asmanya yang berzikir di hati manusia. Afalnya itulah menjadi tubuh manusia. Ini usuluddin, ilmu tasawuf dihadap. Apa yang dihadap? Zatnya yang maha suci yang hidup itu berhadap. Macam mana menghadapnya? Itu maka tidak bisa dengan takbir, salat, tidak bisa dengan zikir, yaitu tarikat, tidak bisa dengan fikir, itu dengan ilmu,
dia adalah dengan tafakkur. Maka inilah jalan kita kepada Allah. Ada 4 jalan. Jalan bertakbir itu salat. Jalan berzikir itu tarikat. Jalan berpikir itu ilmu. Jalan bertafakkur itu menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Jadi kalau tidak tafakkur tidak bisa menghadap Allah. Begitulah isi takbiratul ihram berisikan tafakkur. Itulah isi daripada wukuf di Arafah puncak ibadah haji, tafakkur. Nah, akhirnya itulah kita pulang kepada Allah menghabiskan nafas yang terakhir adalah jangan tafakkur. Bukan dengan takbir, bukan dengan zikir, bukan dengan fikir, jangan tafakkur. Itu baru sempurna. Apabila kita bertafakkur menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memanggil. Allah akan merangkul diri kita dengan kasih sayangnya, dengan panggilannya yang suci. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ibu pernah merasakan ngantuk? Sedang datanglah itu ya. Sedang dirasa kalah ngantuk itu. Masa menaruh ngantuk? Adakah yang lebih indah dunia ini daripada ngantuk? Tidak. Dia paling indah.